Bab 182. Niat membunuh. Keheningan berlangsung lama dan tak lama kemudian, Yulia Wen dari Istana Bunga berjalan menuju formasi pengirim dan murid Istana Bunga di belakangnya juga segera menyusul. Pada saat yang sama, beberapa orang dari Istana Salju yang diwakili oleh Narya Leng juga bergerak menuju formasi pengirim. Kedua sekte itu dengan cepat berkumpul berdampingan. Saat berjalan menuju formasi pengirim, Yulia Wen dari Istana Bunga tiba-tiba berhenti, menoleh ke Narya Leng di sebelah kanan dan berkata, "Terakhir kali, Istana Bunga yang masuk lebih dulu ke formasi pengirim. Kali ini aku membiarkan Istana Salju masuk dulu." Narya Leng tidak berbicara. Dia juga tidak mendengar Yulia Wen dan membawa orang-orang dari Istana Salju langsung ke formasi pengirim. Melihat semua orang di Istana Salju menghilang ke dalam formasi pengirim, seorang murid perempuan glamor di belakang Yulia Wen bertanya-tanya, "Kakak Yulia, mengapa mereka membiarkan Istana Salju masuk duluan? Lalu, bukankah semua orang akan berpikir bahwa Istana Bunga takut padanya Istana Salju?" Yulia Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau biasa, tentu kita tidak bisa membiarkan Istana Salju dulu, tapi sekarang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana Bunga telah menyinggung banyak kekuatan besar. Kali ini, saat memasuki pegunungan puluhan ribu, aku khawatir banyak orang akan diam-diam menyerang kita. Meskipun kita dan Istana Salju selalu bersaing satu sama lain, mereka bukan musuh yang mematikan. Sebaiknya jangan membuat dendam yang tidak perlu." Sedikit kekhawatiran muncul di mata wanita di belakang Yulia Wen dan berkata, "Kakak seperguruan, tetapi tetua Celestia. Semua akibatnya akan aku tanggung," kata Yulia Wen pelan, lalu dia berjalan menuju formasi pengirim. Wanita itu menghela napas dengan suara rendah dan segera mengikuti. Setelah Istana Bunga dan Istana Salju memasuki pegunungan puluhan ribu, semua orang memandang ke arah Sekte Hantu dan Sekte Pedang, lalu ke Sekte Hao Yue yang hampir diabaikan orang-orang. Meskipun kekuatan tiga sekte tidak sekuat Partai Yuan dan dua istana itu, tidak diragukan lagi bahwa Sekte Pedang yang sekarang sudah merosot pun tidak bisa diprovokasi oleh keluarga biasa. Kali ini tidak ada keheningan seperti sebelumnya. Setelah orang-orang Istana Bunga memasuki formasi pengirim, orang-orang Sekte Hantu sudah melangkah maju dan langsung menuju formasi pengirim. Mereka mengabaikan Sekte Pedang begitu saja. Di pihak Sekte Pedang, Riansi mendengus dingin dan dengan cepat menindaklanjuti, "Sekarang dia bisa dikatakan sebagai wakil dari Sekte Pedang. Bagaimana mungkin dia bisa terlihat lebih lemah dari Sekte Hantu?" Setelah melihat ini, warrior Yang dan Fudo Murong juga mengikuti. Meskipun tidak begitu menyukai Riansi, mereka berdua tidak bisa membiarkan orang menonton lelucon saat ini. Tentu saja, warrior Yang sedang melihat wajah Sheila King. Jika tidak, ia berharap semakin rendah mereka, semakin baik. Menurut pendapatnya, sebenarnya tidak ada gunanya untuk beradu siapa yang masuk duluan. Perseteruan antara Sekte Hantu dan Sekte Pedang sudah sangat terkenal dan kali ini dua sekte jarang terlihat bertengkar di depan umum. Benar saja, ketika Sekte Pedang terlihat berjalan menuju formasi pengirim, Sekte Hantu yang dipimpin oleh Sura langsung berhenti. Sura menatap Riansi, penghinaan di matanya tidak dirahasiakan dan berkata, "Mengapa Sekte Pedang selalu menjadi yang terakhir masuk? Kali ini sayapnya sudah kaku." Riansi tidak menunjukkan kelemahan dan melakukan serangan balik. "Sura, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan dengan memahami jiwa pedang. Hari ini, Sekte Pedang akan memasuki formasi pengirim terlebih dahulu. Jika kamu tidak setuju, kita tanding saja sekarang." "Haha." Sura tiba-tiba tertawa. Setelah beberapa saat tertawa,
dia menatap Riansi, wajahnya penuh dengan penghinaan dan berkata, "Hanya kamu." Di akhir ucapannya, tubuh Sura tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang ke arah Riansi. Riansi tampak bersiap-siap. Pada saat Sura bergerak, seberkas cahaya pedang berada di lapangan. Saat dinyalakan, sebuah pedang energi langsung menerpa Sura yang menyerangnya dengan kejam. Orang-orang sekte hantu dan orang-orang sekte pedang benar-benar bertarung di tempat dan ada keributan. Tentu saja, ada lebih banyak kegembiraan di mata mereka saat Semuapta berbicara tentang murid sekte. Para pelatihan tanpa partai mereka tidak ada bandingannya dan sekarang ada kesempatan untuk melihat para murid sekte berduel. Kesempatan ini sangat langka. Di atas kekosongan, Stephen Lee dan Jerry Bai memandang mereka dengan ringan dan tidak menghentikan mereka. Kedua orang itu tidak berhenti dan penjaga kerajaan di sekitarnya secara alami tidak akan datang untuk menghentikan mereka. Di mata semua orang, pedang energi bertabrakan dengan bayangan hitam. Tring. Sebuah ledakan energi terdengar di lapangan. Segera, energi pedang Riansi tiba-tiba menghilang dan kecepatan bayangan hitam terus menembak ke arah Riansi. Setelah melihat ini, wajah Riansi sedikit berubah, pergelangan tangannya bergetar dan pedang panjang di tangannya membawa bayangan ke Sura. Triting. Ketika keduanya bersentuhan, mereka berpisah, tetapi saat berikutnya, keduanya saling menembak lagi. Aku dulu meremehkan Riansi ini. Di sebelah Warrior Yang, Fudo Murong menyaksikan Riansi dan Sura bertarung sengit di lapangan sambil berkata dengan suara rendah. Warrior yang sedikit mengangguk. Memang harus dikatakan bahwa meskipun Riansi tidak terlalu bagus, kekuatannya masih sangat bagus, karena saat ini Riansi tidak hanya tidak kalah posisi, tapi dia ada kecenderungan untuk menekan Sura. Tentu saja, dikabarkan bahwa Sura memahami niat membunuh. Jika Sura menggunakan niat membunuh, mungkin situasinya lain. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa Riansi tidak memiliki kartu truf? Menyaksikan pertarungan sengit antara Riansi dan Sura, beberapa pendekar hitam di lapangan mulai berbicara dengan suara rendah. Memang layak menjadi murid sekte, kekuatan semacam ini bahkan lebih kuat dari beberapa kekuatan alam pemenang. Dulu, aku pikir jarak antara aku dan murid sekte ini tidak besar. Sekarang sepertinya aku bukan lawan mereka sama sekali. Hei, kali ini aku masuk pegunungan puluhan ribu. Aku harap aku tidak bertemu dengan murid sekte, kalau tidak nyawa kecilku akan hilang di pegunungan puluhan ribu. Saudaraku, tenanglah, meskipun murid sekte ini kuat, tetapi sangat jarang ada murid sekte yang menyerang kita, para pelatihan tanpa partai di pegunungan puluhan ribu. Selama kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan datang untuk berurusan dengan kita. Karena kita sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, tujuan kami adalah untuk kembali hidup-hidup dan alkimia batin monster hitam dari pegunungan puluhan ribu saja. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa dipedulikan oleh para murid sekte seperti mereka? Tring. Ada ledakan lain di lapangan dan mereka melihat Sura dan Riansi masing-masing mundur dengan keras. Wajah Sura sangat jelek saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa hanya perlu beberapa putaran untuk menyelesaikan lawan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak menyelesaikan lawan, tetapi juga ditekan oleh lawan. Dia benar-benar kehilangan wajahnya. Memikirkan hal ini, ekspresi mengerikan muncul di wajah Sura dan dengan tangan kanannya diputar, kapak besar yang ditutupi dengan energi hitam dan darah muncul di tangannya. Sambil memegang kapak besar, Sura maju selangkah. Perlahan mengangkat kapak, menunjuk Riansi dari jarak jauh dan berkata, "Satu kapak akan menyelesaikanmu." Ketika kata-kata itu dikeluarkan,
ada gelombang energi hitam di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ketika kekuatan tak terlihat ini muncul, itu lebih dekat ke Sura. Semua orang merasakan dingin dalam sekejap. Ini niat membunuh. Ini ternyata adalah niat membunuh legendaris. Betapa kuatnya niat membunuh, sekarang Riansi dalam bahaya. Merasakan dinginnya serangan yang dikeluarkan dari tangan hantu, seluruh orang menjadi kaget. Konsepsi niat hanya ada dalam legenda, mereka tidak menyangka untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri kali ini. Warrior yang di samping juga memiliki ekspresi yang sedikit serius. Kekuatan niat membunuh ini mungkin tidak lebih lemah dari jiwa pedang. Tentu saja, saat ini, dia sudah berada di jiwa pedang niat pedang tingkat kedua puncak dan Sura baru berada di tingkat pertama, sehingga saat ini niat membunuh Sura masih belum menjadi ancaman baginya. Tapi, itu juga tidak boleh diremehkan. Ketika Sura melepaskan kekuatan tak terlihat ini, di atas kekosongan, Jerry Bai, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Sura, tetapi dia hanya melihat Jerry Bai. Setelah melihatnya, dia berkata, niat membunuh tidak murni, sayang sekali. Setelah berbicara, dia menutup matanya lagi. Cukup bagus. Di samping Jerry Bai, Stephen Lee berkata, tidak ada perselisihan di wilayah selatan, di mana dia bisa membunuh lebih banyak. Bahkan, aku juga sangat ingin tahu tentang orang ini, bagaimana cara dia memahami niat membunuhnya. Asal tahu saja, bahwa jika dia dengan tidak hati-hati melakukan pembunuhan bumi pada orang-orang yang ada di dalam Kekaisaran Qin tidak mungkin tidak tahu. Dan karena ini, aku hanya ingin tahu bagaimana sekte hantu membuatnya memahami niat membunuh. Sekte, bagaimanapun juga ini adalah bencana. Jerry Bai tiba-tiba membuka matanya. Wajah Stephen Lee berubah dan dia berkata, bicaralah dengan hati-hati. Jerry Bai menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi, tidak berbicara. Di bawah, ketika merasakan dingin, ekspresi Riansi juga berubah, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia sedikit senang dan bersemangat. Jika hari ini dia lebih baik daripada tangan hantu yang telah memahami niat membunuh, maka statusnya di Sekte Pedang akan langsung naik beberapa tingkat, bahkan Fudo Murong tidak bisa digoyahkan. Memikirkan hal ini, Riansi menarik napas dalam-dalam dan energi hitam di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Di sekitarnya, angin kencang yang tidak terlihat bertiup, tangan kanannya bergerak, pada pedang panjang, bersinar dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Pada saat tertentu, tubuh Riansi tiba-tiba dikosongkan perlahan dan di sekujur tubuhnya, semburan cahaya pedang terus berkedip dan pedang panjang di tangannya bahkan lebih menyilaukan seperti matahari yang terik. Itu Sekte Pedang, keterampilan pedang, seni pedang seribu cahaya. Warrior yang di sebelah Fudo Murong memiliki ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bersambung.